kasih Mas Dendi. Bapak Ibu, kita mulai pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita masuk ke dalam sesi yang ketiga ya, Pak Dewa ya, dan Pak Alexander Nayawan sudah hadir juga bersama kita di sini. Topik kita hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semua. Pagi Pak Alex. Nah, topik kita pada hari ini adalah mengenai bagaimana menciptakan homestay yang unik dan menarik. Bapak Ibu, pelatihan online mengenai pariwisata inklusif ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman yang diimplementasikan oleh proyek ISET, yakni Bappenas dan juga GIZ bersama dengan Panorama Group, serta didukung oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, pada pagi hari ini, tanggal 11 Februari 2021, saya, Dian Fitriani, Team Leader dan Senior Advisor di Proyek AZ, bersama dengan Bapak AB Sadewa. Beliau adalah Chairman dari Panorama Foundation dan juga sekaligus Vice President Brand and Communication, akan mendukung Bapak Ibu semua sebagai moderator. Nah, sebelum mulai, Pak Dewa, kita perlu untuk mengingatkan lagi secara singkat ya, bahwa panitia akan mematikan kamera dan juga mikrofon peserta, supaya kita jangan ada gangguan nih dengan jaringan internet dan juga suara bisa jelas diterima. Karena kita semua nih dari ujung ke ujung Indonesia berpartisipasi dalam pelatihan hari ini. Kemudian Bapak Ibu mohon menuliskan pertanyaan pada chat box di Zoom dan juga pada YouTube TV Desa. Panitia nanti akan memilih pertanyaan yang relevan dengan topik untuk dibacakan oleh moderator. Jangan lupa juga mengisi daftar hadir. Nah, materi pelatihan ini akan dikirim di chat box dan juga di WhatsApp grup peserta. Sebelum pelatihan berakhir, ini kami ingatkan lagi, post test akan dikirimkan di chat box dan juga WhatsApp group. Hanya mereka yang lengkap mengisi pre dan post test yang akan mendapatkan sertifikat. Baik, saya akan langsung memperkenalkan pemateri kita hari ini, Bapak Alexander Nayawan, yang biasa dipanggil Pak Alex. Nah, siapa Pak Alex tersebut? Beliau itu sejak November 2019 menjadi Vice President Operations di PHM Hospitality. Beliau menyelesaikan pendidikan di Oberoi School of Hotel Management di India. Setelah lulus di tahun 1988, beliau memulai karir juga di Oberoi, New Delhi, India, dan kemudian setelah itu pindah ke Bali. Selanjutnya, dalam perjalanan karir beliau juga menduduki beberapa posisi di berbagai hotel di Indonesia, antara lain Four Seasons Resort Bali, The Dharma Wangsa, Taman Safari, dan saat ini di PHM Hospitality. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman internasional, antara lain tadi sudah disebutkan di India, juga di Maldives, Jepang, Australia. Nah, jadi kita sungguh sangat bersyukur ya, kita dapat belajar memang langsung dari ahlinya yang terkait dengan akomodasi. Benar ya, Pak Dewa ya? Betul sekali, Bu. Kalau begitu, semoga semuanya langsung kita belajar saja. ya, Bu. Ya, benar. Kalau begitu, kita langsung memberikan kesempatan kepada Pak Alex untuk menyampaikan materi. Baik, waktu kami persilahkan Pak Alex. Silakan, Pak Alex. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu kepada teman, rekan, dan pelaku perhotelan dan homestay dan desa wisata. Saya langsung saja ya, kita barangkali bisa mulai dengan presentasinya, yaitu apakah yang membuat sebuah homestay yang unik dan menarik ya. Next. Jadi apakah itu homestay? Next, Pak.
Ya, homestay adalah di sini sudah tertulis. Mungkin Anda, Bapak, Ibu, dan semua sekalian sudah melihat video sebelumnya. Saya jelaskan sekali lagi dan saya kasih tambahan-tambahan ya. Homestay itu akomodasi yang berupa rumah tinggal, penginapan atau kediaman yang dihuni oleh pemiliknya dan si pemilik itu sendiri yang menjalankan bisnisnya untuk orang yang ingin tinggal either harian, mingguan, sampai bulanan, ada yang sampai tahunan. Ya. Biasanya kamarnya biasa-biasa saja, tapi keunikannya itu berupa rumah dan biasanya ukurannya lebih besar daripada kalau kita tinggal di hotel dan menghadap kebun, kadang-kadang menghadap pemandangan yang indah. Kamar mandi bisa di dalam kamarnya sendiri ataupun di luar share dengan pemilik yang lainnya. Nah, kenapa orang mengambil homestay? Pertama, karena ada kemungkinan di daerah itu memang itu satu-satunya penginapan hotel yang tersedia, sehingga mereka kadang-kadang terpaksa ke homestay. Tapi banyak sekali yang sebenarnya bukan terpaksa, tapi memang memilih tinggal di homestay karena dapat berinteraksi dengan warga lokal dan tinggal bersama pemilik dan menikmati persaudaraan dan tinggal bersama dan share bersama dengan tamu-tamu yang lain ya. Nah, homestay itu berbayar atau kadang-kadang orang suka bertukar tempat ya antara pemilik dengan pemilik. Next. Jadi jenis penginapan ya, sebelum kita lanjut membicarakan mengenai homestay, saya mau jelaskan sedikit jenis-jenis penginapan lainnya supaya Anda semua ada gambaran. Dan saran saya Anda sebagai pengelola, pelaku, sebaiknya Anda juga melihat saingan-saingan Anda, hotel-hotel, dan yang lainnya untuk menimba ilmu, mencari informasi atau copy paste lah apa yang mereka lakukan yang baik agar tamu-tamu Anda akan datang dan kembali lagi. Bisnis hotel, bisnis homestay, bisnis desa wisata adalah bisnis di mana tamunya kembali kembali lagi. Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai guest house. Guest house itu sama dengan mirip dengan homestay, hanya bedanya si pemilik tidak tinggal di situ. Yang mengelola dapat berupa orang-orang lain, ya pegawai-pegawainya, dan kadang-kadang si pemilik akan tinggal di sana. Ya, kualitas mirip-mirip. Ya, yang berikutnya adalah lodgement. Lodgement itu dari kata bahasa Prancis logement. Ya. Penginapan harian yang murah dan juga diladeni oleh pemilik ya dengan minimal service. Ini di daerah-daerah, di desa-desa masih ada yang menggunakan istilah ini. Sebenarnya istilah lodgement dengan homestay hampir 11-12, cuman biasanya lodgement itu kadar, kualitas, dan tingkatannya lebih rendah daripada sebuah homestay. Yang lain adalah resort, ya itu di bahasa Indonesianya Samenggarloka, ya tempat orang datang bertujuan untuk berlibur, relax, ya, dan itu bisa berbentuk dari bintang 1, 2, 3 sampai bintang 5, ya. Jadi resort itu bukan hanya bintang 5 dan biasanya dilengkapi dengan tempat-tempat berkegiatan olahraga, bersantai, ya, spa dan lainnya. Next adalah jenis penginapan lainnya yaitu asrama atau dormitory ya. Asrama nextnya Pak. Asrama itu adalah bangunan yang menyediakan tempat tinggal dan ini per kamar bisa 1-2 orang sampai kadang-kadang beberapa orang ya. Dan ini terutama dibuat untuk sekolah, tempat mahasiswa dan pekerja dari suatu perusahaan ya. Dan kadang-kadang dengan tempat tidur sustun. Hostel itu tidak bedanya dengan asrama, tapi kalau asrama itu orang bisa tinggal seminggu, 2 minggu, 3 minggu karena atau bulanan, tahunan karena menjalankan pendidikan. Kalau hostel itu khusus untuk anak-anak muda, biasanya backpacker yang
melakukan perjalanan keliling daerah dan memerlukan tempat tinggal yang murah. Nah, kalau di homestay itu 1 orang 1 kamar, kalau di hostel itu 1 kamar bisa ber-6, ber-8, ber-10 dan tidak saling mengenal, ya. Dan orang di sana bisa tinggal harian, mingguan, biasanya hanya harian saja. Yang berikutnya adalah wisma, ya. Nah, wisma itu adalah penginapan yang dimiliki oleh suatu instansi dan yang tinggal itu hanya orang-orang yang bekerja di instansi tersebut. Servisnya bisa terbatas dan bisa juga sangat mendalam dan luas, ya. Ada yang hanya berupa kamar saja dengan makan pagi, kadang-kadang dengan makan siang, makan malam, tapi juga ada yang disediakan dengan kolam renang, lapangan tenis, ya, itu untuk biasanya untuk kalangan pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Biasanya tidak berbayar, tapi kadang-kadang juga disewakan untuk orang-orang yang lain. Next-nya adalah inn atau lodge, ya. Itu sebenarnya istilah bahasa Inggris, ya, lodging, ya. Lodging itu adalah penginapan atau orang memerlukan atap sebenarnya, ya. Ini juga mirip sebenarnya dengan homestay ataupun dengan guest house, ya. Dan ini sebenarnya asal muasal daripada homestay dan segala macam adalah inn dan lodge ini di Inggris, ya. Itu sekitar abad ke-16 ke-16 ke-17, ya. Dan itu biasanya mereka terletak di antara kota, antara satu kota dengan kota lain untuk orang yang sedang bepergian. Jadi mereka kalau naik kuda menginap di perjalanan, ya. Cuman karena perkataan inn itu kayaknya bagus, sekarang ada orang-orang yang menggunakannya untuk hotel di dalam kota, ya. Peraturan mengenai penginapan di Inggris masih disebutkan sebagai Lodgement Act, ya. Oke. Next-nya adalah motel, motor hotel. Motor hotel maksudnya orang itu seperti inn tapi ini garasinya ada. Ya, jadi either garasinya di level di bawah kamar, ya, jadi mereka 2 tingkat, atau garasinya ada persis di depan kamar. Jadi setiap kamar itu ada garasi di depannya, ya. Ini juga sebenarnya udah seperti hotel, perlengkapannya cukup lengkap, cuman tidak ada kolam berenang, ya, hanya kamar saja. Breakfast pun mereka kadang-kadang tidak menyediakan, ya, karena orangnya langsung pergi pagi-pagi, ya. Dinner sama lunch hampir tidak ada kalau di motel, ya. Kalau budget hotel itu adalah sebenarnya istilah kumpulan dari hotel-hotel yang tadi kita sebut semuanya, ya. Jadi hotel-hotel yang harganya rendah, ya, yang harganya terjangkau, yang harganya ekonomis. Nah, Anda jangan berpikir bahwa semua homestay atau semua guest house itu masuk kategori budget. Ada beberapa, bukan beberapa saja, ada banyak homestay dan guest house itu berharga jutaan. Ya, kenapa? Karena memang kategorinya mewah, ya. Tapi kalau untuk homestay si pemiliknya tinggal di rumah itu, kalau untuk guest house si pemiliknya tinggal tidak jauh dari situ, ya. Istilah berikutnya adalah bed and breakfast. Nah, homestay dan guest house dan apa yang tadi saya sebutkan itu masuk ke dalam kategori ini. Itu adalah semua akomodasi yang menyediakan breakfast dan kamar, ya, untuk mereka menginap sehari maupun sampai mingguan, bulanan, tahunan, ya. Bahwa mereka menyediakan makan siang, makan malam itu tidak harus. Nah, ini hanya istilah dalam marketing biasanya, ya. Kita kenal istilah bed and breakfast ini. Yang lain adalah pension. Pension ini sudah hampir tidak dipergunakan istilah ini. Kalau Anda pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kadang-kadang di Jawa Barat masih ada orang menyebut penginapannya mereka dengan pension. Pension itu juga dari bahasa Prancis, tapi dikembangkan sekitar tahun 30-an oleh orang-orang Belanda, dan itu artinya juga
seperti B&B ya. Dan itu kebanyakan kalau di Indonesia masih rumah-rumah Belanda zaman dulu ya. Yang sekarang sedang top itu sebenarnya box hotel ya, hotel kapsul ya. Jadi itu hanya untuk tidur saja. Dalam satu ruangan bisa terdiri dari banyak box-box yang merupakan kamar kecil ya, orang hanya tidur, tapi di dalam box itu sudah ada TV, sudah ada radio, internetnya yang kuat, bagus, lampu, dan lampunya sesuai dengan mood ya. Jadi bisa berubah-berubah warna. Tapi kamar mandinya mereka biasanya berbagi ya. Nah ini di bandara dekat bandara, stasiun-stasiun ini penginapan yang cukup laku untuk orang-orang yang hanya perlu tidur 6 jam, 12 jam gitu. Ini cukup laku, tapi harganya pun tidak begitu murah ya. Next. Kita bicarakan penginapan lain yaitu glamping ya. Sekarang glamping lagi merajalela ya. Itu cocok untuk desa-desa wisata ya. Jadi glamour camping ya. Jadi camping secara mewah gitu ya. Bentuknya bisa berupa tenda, bisa berupa rumah-rumah dari kayu ya, yang menyatu dengan alam sekitar dan membentuk suatu suasana berlibur, menyatu dengan alam ya. Ada orang bikin firework ya, bukan firework, apa namanya, ya kadang-kadang mereka bikin firework ya, kembang api ya, bikin malam-malam masak dengan api dari kayu ya, dan segala macam gitu. Dan biasanya banyak kegiatan-kegiatan. Anak-anak muda zaman sekarang senang melakukan ini. Nah, bila mana Anda memiliki sebuah homestay dan Anda memiliki tanah yang cukup luas, ini bisa dikombinasikan pola glamping dengan homestay Anda supaya akan lebih menarik dan membuat tamu Anda ingin kembali dan kembali dan kembali lagi ya. Yang lainnya adalah pondok wisata, itu basic ya, ini macam B&B juga ya. Biasanya dibikin ada yang tingkat biru, kuning, merah oleh pemerintah, melambangkan levelnya, termasuk juga dengan Hotel Melati itu juga ada gradasinya 1, 2, dan 3. Hotel Melati biasanya di kota-kota, kalau pondok wisata itu di daerah-daerah. Ini istilah glamping masuk ke dalam sini ya, ke dalam pondok wisata. Yang lainnya mungkin saya tidak perlu jelaskan terlalu banyak ya, mengenai hotel, villa, cottage, apartemen, kondominium, estate, yaitu yang mewah-mewah ya. Jadi itu saya jelaskan dulu mengenai jenis-jenis daripada akomodasi penginapan ya. Sekarang kita mulai masuk ke dalam istilah homestay dan menjelaskan mengenai homestay ya, pokoknya ya. So, pertama, pergeseran istilah homestay ya. Homestay itu itu orang kan bangun sendiri ya, rumahnya dijadikan hotel. Kalau dia punya uang lebih banyak, homestay-nya diperbarui, diperbagus, dia dapat uang lebih banyak, dia beli rumah. Terus dia pindah ke rumah lain. Nah, itu menjadi guest house ya. Nah, setelah itu kalau dia uangnya makin banyak ya, pengusahanya, pelakunya uangnya lebih banyak, dia kadang-kadang merubah si homestay ke guest house, terus dia naikkan ke villa, atau kalau dia lahannya luas, atau dia rubah menjadi hotel atau resort dan lainnya ya. Nah, nah, kadang-kadang karena namanya sudah begitu tenar ya, Alex Homestay ya, satu Jawa sudah tahu kok, pokoknya kalau ke kota ABC nginepnya di Alex Homestay. Sudah jadi hotel, sudah bertingkat-tingkat, tapi kadang-kadang masih tetap menggunakan nama homestay itu. Tapi sebenarnya dia sudah bukan sebuah homestay lagi. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi, tapi yang lebih sering terjadi
nama Alex Homestay itu langsung dirubah jadi Resort Alex, Villa Alex, atau Hotel Alex, karena lebih bergengsi ya, dan lebih mudah untuk memasarkan. Nah, sekarang saya masuk ke kenapa orang memilih tinggal di homestay. Tadi saya sudah sampaikan, kadang-kadang karena terpaksa ya, di kota itu tidak ada pilihan lain, jadi dia tinggal di homestay tersebut. Tapi banyak yang bukan karena terpaksa. Pertama, karena affordable, harga yang bersahabat, suasananya seperti di dalam rumah, ya, dan itu yang membedakan kita tinggal di hotel, dan kamar satu dengan kamar yang lain beda-beda. Ya, ukuran dan spraynya kadang-kadang warnanya beda-beda. Ya, terus tinggal di homestay itu mendapat suasana pengalaman baru, ya, dan teman baru, ya. Nah, karena ownernya bisa jadi teman karib nanti kemudian, ya. Selain itu mengenal desa wisata tersebut, ya, kita belajar mengenai kegiatan masyarakat dan budaya masyarakat setempat, ya, termasuk mencicipi kebudayaan makan memakan, ya, yang makanan tradisional atau makanan yang baru-baru, ya. Kenalan baru tadi kita sudah sebut, ya. Dan kalau tinggal di homestay itu pertemanan dengan sesama atau tamu hotel itu lebih cepat. Jadi kalau Anda backpacker sendirian, tiap kali ke homestay pasti dapat teman. Ya, karena kadang-kadang kita makan bareng-bareng satu meja dengan si pemilik, ya, dimasakin spesial lagi, ya. Kemudian adanya interaksi, ya Pak. Pak Alex, ya. Mohon maaf, saya ingatkan waktunya 5 menit lagi ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Pak Alex. Jadi cocok untuk, thank you, cocok untuk gathering dan yang lain, ya. Nah, next adalah homestay supaya menarik dan unik, ya, ini yang paling penting, ya. Harus Anda sebagai pengelola harus ramah, hospitable, bersih, sehat, ya, dan menjaga keamanan, ya. Jujur itu yang paling penting, ya. Dan kalau membuat janji itu selalu tetap tepat waktu, ya, dan memberikan pilihan makanan yang memberikan kenangan, ya. Selalulah jaga kepercayaan tamu. Next ya Bu. Next, ya. Selalu menjaga kepercayaan tamu, ya, itu yang paling penting, memberikan kesan pertama saat orang melakukan reservasi. Slide-nya bisa di next Bu, atau Pak? Ya, bisa terus lagi. Ya, oke. Selalu menjaga hubungan pribadi, ya, dengan orang-orang, membuat tamu selalu merasa diperhatikan, dan percaya bahwa membuat orang itu percaya bahwa produk itu aman, sehat, baik, dan selalu bersih, terutama di masa pandemi ini, ya. Jadi protokol-protokol kesehatan agar selalu dilakukan dengan baik dan semestinya, ya. Next adalah selalu ingat nama tamu, ya, itu yang paling penting, itu yang bisa bikin orang terkesan sekali sama servis Anda, ya. Kebiasaan tamu, ya, diketahui, dan kita selalu memberi, kalau bisa, kalau memang ada dananya, memberikan oleh-oleh, tidak perlu mahal-mahal, cukup dengan barangkali origami, ya, atau tempe yang dimasak untuk dibawa pulang, ya. Penuh perhatian dan memberikan, nah ini yang paling penting, memberikan informasi mengenai daerah tempat Anda, ya, karena information itu adalah alat utama, ya, untuk menjadikan tamu sebagai orang yang dipercaya. Nah, yang terakhir adalah next adalah di zaman sekarang era digital itu penting. Gunakanlah semua pengetahuan Anda mengenai digitalisasi, mengenai handphone dan perangkat-perangkat lainnya, ya. Anda bisa bikin QR code di hotel Anda untuk informasi mengenai hotel Anda, mengenai lingkungan sekitar, ya. Sosial media Anda tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau bisa 2-3 hari itu sudah ada informasi baru, ya, supaya orang selalu masuk. Dan yang paling penting itu sebenarnya website Anda harus selalu up to date,
Kalau bisa itu seminggu sekali itu selalu ada informasi mengenai daerah Anda, informasi mengenai apa yang Anda lakukan. Syukur-syukur tamu-tamu Anda itu selalu mengupload pengalaman mereka di dalam ini. Dan yang tidak kalah pentingnya kalau website dan social media Anda berjalan dengan baik, Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari orang-orang yang beriklan di tempat Anda. Ya, di sini saya juga tulis ada mengenai taruh vending machine ya, jadi alat yang bisa menjual ya, dan ini banyak perusahaan yang sudah menyediakan. Mungkin sekitar itu dulu kita sampaikan. Habis ini kita masuk ke tanya jawab ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Waalaikumsalam. Iya. Wah, lengkap banget, Mbak, Bu Vivi. Ya. Kalau bukan karena waktu, pingin dengerin terus ya. Pengen denger terus kita nih. Iya. Makasih Pak Alex penjelasannya nih. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya. Jadi memang informasi itu penting sekali ya Pak Alex ya. Itu kekuatan kita ya. Benar. Anda harus tahu dasarnya yang benar, terus pengetahuan tambahan, informasi, sukses deh Anda. Iya, saya pernah tuh Pak Alex menginap di suatu hotel, kemudian saya tanya-tanya ke bagian resepsionis, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Wah, sayang sekali ya, ini yang habis itu pindah kan hotel lain. Iya. Oke, Bu Vivi, ini akhirnya ada pertanyaan di chat box nih. Kita langsung aja, kita boleh tanyain ya. Yes. Pak Alex. Ya. Oke, ini dari Bu Agnes Gering tadi, kaitannya dengan izin usaha Pak Alex. Jadi kalau untuk homestay itu izin usahanya apa yang diperlukan Pak Alex? Untuk homestay sebenarnya izin usaha. Ya, untuk homestay sebenarnya izin usahanya adalah hotel biasa ya, karena itu pemerintah belum membuat aturan-aturannya. Jadi ini nanti masuk either ke Melati kalau harganya murah, dan itu masuk kategori Melati 1, 2 ya, walaupun sekarang Melati udah nggak ada ya, jadi hotel bintang 1, atau kalau masuk golongan desa wisata ya masuk ke dalam izin-izin tersebut Pak. Ibu siapa? Agnes Gering ya. Bu Agnes. Ya, makasih Pak. Pak, itu kalau izinnya diurus di mana Pak? Di kantor dinas pariwisata atau kalau di daerah Pak? Kalau di daerah ya harusnya kalau lakukan dengan benar itu harus urus TDUP-nya dulu ya, tanda apa singkatannya saya lupa, TDUP ya, itu tanda daftar usaha pariwisata gitu ya. Ya, tanda daftar usaha pariwisata, izin usahanya juga harus diurus dulu. Terus sebenarnya di daerah masing-masing ya, ke dinas investasi apa itu dinas investasi daerah, BKPM, semacam BKPM gitu ya. Kemudian baru karena mau jadi hotel harus ke dinas pariwisata. Cuman yang sering terjadi orang main bangun aja terus ngurusnya sama RT RW aja, terus bayar bulanannya ke RT RW gitu pajak. Terus kalau udah makin besar baru nanti petugas pajak datang, nah itu semua baru diurus gitu biasanya ya. Tapi jangan dicontoh ya. Mungkin bisa bertahap dulu ya Pak ya, dari kamar yang tidak terpakai digunakan sebagai homestay, kemudian sudah berkembang harus tetap tertib administrasi seperti itu ya Pak. Benar. Ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Dewa. Silakan Bu Vivit. Ada beberapa pertanyaan masuk, Bu Vivit bisa bacakan Bu. Oke, saya bacakan yang pertanyaan kedua. Ini dari Desa Wisata Alam Endah. Ya. Pajak untuk homestay apakah sama dengan penginapan lainnya? Kalau untuk pajak itu sesuai peraturan daerah masing-masing ya. Sebenarnya sama ya. Sama dengan pajak hotel ya. Karena tadi kan izinnya aja izin hotel ya. Tapi again ya, tadi saya sampaikan kadang-kadang ada yang karena mereka tidak mendaftarkan itu mereka hanya bayar pajak lokal, maksudnya sama Pak RT RW aja gitu, sumbangan aja. Nah tapi kalau sudah makin besar tukang pajak akan datang dan nanti di situ bayar pajak
pendapatan ya. Itu aja. Nah, kalau udah meningkat baru nanti jadi pertama dianggap sebagai kos-kosan dulu, kategori kos-kosan. Kalau udah makin ini Anda harus mendaftar. Nah, di situ Anda bayar pajak 10% ya, 5% dan 10% lah gitu. Thank you. Baik. Berikutnya silakan Pak Dewa untuk membacakan. Baik, kita gantian dari ya. Bu Ismayanti ini. Dari Bu Ismayanti ini menanyakan mengenai protokol kesehatan CHSE, Pak Alex. Jadi bagaimana penerapan protokol ini dilakukan oleh pengelola homestay? Karena ini kan ada biaya tambahan yang mesti dikeluarkan, sementara tamu saat ini belum stabil. Mungkin ada tips dari Pak Alex kaitannya protokol kesehatan CHSE, Pak. Silakan, Pak. Iya. Sebenarnya untuk protokol kesehatan itu biayanya hanya sabun aja ya. Kalau Anda mau naik lebih tinggi lagi, ya Anda bisa beli disinfektan ya dan alat-alat yang lebih modern ya. Tapi kalau Anda ada keran, sabun itu sudah cukup kalau untuk bersih tangannya. Yang kedua, jaga jarak itu nggak ada biaya ya. Yang ketiga mungkin untuk termometer ya. Nah, ini yang mungkin Anda ada biaya ya. Setelahnya yang lain itu menjaga kesehatan ya, yaitu si tamu dibuatkan makanan yang sehat lah ya. Sebenarnya nggak banyak ya biayanya. Penting disiplin kali ya Pak ya. Tadi ada sabun. Nah, itu disiplin. Baru saya mau bilang disiplin. Dan Anda pakai masker malah bukannya biaya. Kalau you bikin maskernya bagus bisa jualan. Betul. Dan dapat duit gitu ya. Dan kalau Anda memberikan masker gratis itu malah bukan masuk biaya, itu masuk promosi ya, tamunya jadi teringat, terkenang selalu untuk kembali dan kembali dan kembali lagi. Mungkin begitu. Keren banget Pak tipsnya Pak. Itu berarti dengan CHSE aja jadi dalam mempromosikan homestay gitu ya Pak ya? Iya, CHSE jangan dianggap obstacle ya, jangan jadi halangan. Iya. Ya, itu sekarang sudah menjadi keharusan sehari-hari lah ya. Apakah makan 3 kali sehari menjadi halangan, menjadi kesulitan ya untuk orang yang nggak ada duit memang ya. Tapi dalam kita berbisnis itu risiko bisnis ya. Jadi harus dilihat dimasukkan ke dalam unsur biaya. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Vivit, ada pertanyaan lanjutannya Bu? Mau mengomentari sedikit nih ya, justru sebetulnya CHSE itu untuk kepentingan kita juga ya. Nah ini tadi disampaikan supaya jangan jadi beban gitu. Justru kalau kita mau menjaga kesehatan kita harus mulai dari diri sendiri ya, Pak Dewa ya, Pak Alex. Ya benar. Mungkin saya tambahkan lagi Bu Vivit ya. Jadi di kala sekarang ini hotel, homestay dan semua itu bersaingnya di protokol kesehatan. Kalau Anda kelihatan tidak menjaga protokol kesehatan, tamu yang tadinya mau tinggal 3 hari, mungkin belum sehari aja udah check out ya. Tapi kalau dia lihat Anda menjaga dia dengan sebaik-baiknya, ya, nah 3 hari bisa jadi seminggu tuh ya. Kalau bersaudara benar malah bisa berlanjut tuh. Ya. Iya, bisa bolak-balik terus ya. Iya, mesti kenal nama gitu ya Pak ya. Menjadi harus nama berteman aja gitu dengan tamu gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Benar Pak, iya. Kalau boleh menambahkan ya Pak Alex, kayaknya bukan cuma nama, tapi juga kesukaannya, minatnya seperti apa gitu ya, itu yang akan selalu dikenang kayaknya Pak. Benar, itu tadi kan di ini slide-nya sudah ada ya, dan saya sebutkan tadi ya. Jadi semakin you mengetahui si tamu, apalagi you tahu tanggal lahirnya, you kirim kartu ulang tahun di tanggal lahirnya ya, alamatnya ada, you kirim apa sih, selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mungkin dia nggak balik tahun itu, mungkin tahun depan. Tapi kemungkinan besar dia akan cerita sama orang lain yang datang ke tempat Anda. Iya. Mulut ke mulut itu ya, penting ya Pak. Ya, word of mouth ya. Okay. Dan kalau misalkan negatif juga bahaya itu ya. Makanya harus hati-hati. Pak Alex ini kan juga
Pak Alex juga di PHRI ini Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Mira Larasati nih. Ada pertanyaan, apakah homestay saat ini memiliki wadah atau naungan asosiasi layaknya PHRI? Gitu Pak Alex, ada informasi Pak? Setahu saya homestay secara nasionalnya nggak ada wadahnya ya. Tapi di beberapa kota, beberapa homestay ada mereka kayak kumpul-kumpul antara pemilik atau ownernya. Tapi itu cuman ya sebenarnya arisan homestay lah ya. Jadi yang ya, formal itu tidak ada. Tapi yang Ya. ada, homestay itu kan bagian daripada hotel. Homestay itu bagian daripada desa wisata. Homestay itu juga bagian dari misalnya bed and breakfast ya, resort ya. Jadi, nah yang masing-masing ini itu kalau desa wisata saya tahu itu ada wadahnya ya. Dan homestay karena aturannya izinnya izin hotel harusnya ikut ke PHRI ya, itu. Cuman mungkin banyak dari homestay itu tidak ikut wadah-wadah tersebut karena unsur biaya mungkin ya, menjadi member suatu asosiasi, organisasi kadang-kadang diminta uang tahunan, uang bulanan ya, itu kadang-kadang menjadi Pak, keterbatasan ya, atau kadang-kadang memang si ownernya tidak mau ikut gitu. Ya. Tapi saran saya ikut. Karena Anda nanti bertukar informasi, bertukar trik-trik bagaimana menjual lebih mudah, lebih baik, ya, sehingga Anda menjadi sukses, ya, pengalaman sama. Ya. Baik, Pak Alex. Begitu Bu Larasati. Ya. Masih ada pertanyaan di YouTube. Mungkin Bu Vivin bisa bacakan, Bu. Ya, baik, kita dari lanjut link YouTube kita buka juga di YouTube ya. Iya. Oke, saya bacakan ini dari Mary Bastuade. Nah, tentukan harga homestay bisa berapa lama Pak Alex? Setiap 1 tahun, 2 tahun, atau gimana? Begitu pertanyaannya. Menentukan harga homestay. Rate harga. Ya. Jadi untuk saya sih jawaban yang paling mudah dan gampang, suka-suka yang punya. Suka-sukanya yang punya ya. Jadi akan ada penjelasan lebih lanjut nih Pak Alex. Ya, tapi ada yang lebih sistematis lah ya. Jadi rate homestay itu Anda harus hitung apakah bisa menutup biaya harian Anda ya. Berapa profit yang Anda inginkan ya. Kemudian habis itu pasaran itu sebenarnya biayanya atau harga yang diberikan sekitar situ berapa, dan apakah Anda mau di atas sama atau di bawah ya. Ya, kalau saya sih selalu saran sama dengan yang lain, malah kalau bisa di atas ya. Dan untuk mencapai di atas itu Anda tinggal menaikkan, meninggikan kualitas servis Anda, karena kalau ada barang ada harga, saya selalu bilang ya. Kalau barang Anda bagus ya, udah gedungnya bagus, bersih, terus pemiliknya ramah ya, informasi cukup dan memberikan perhatian berlebih ya, itu pasti orang berani bayar lebih ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomong protokol kesehatannya bagus, pasti orang balik lagi ya. Nah, sekarang itu penentuan harga dasarnya ya. Nah, kemudian kapan bisa naik, kapan bisa turun ya. Dari tahun 2017, 18, 19 harga naik terus ya. Karena memang pasarnya ada, orang senang bepergian, ada tren anak-anak milenial mencari penginapan berupa homestay, bukan hotel, ya. Dan anak-anak milenial itu punya uang,
Tapi tahun lalu 2020 itu orang mulai tahan uang ya. Jadi kalau dikasih harga mahal mereka nggak datang. Yang terjadi adalah dalam industri kita sekarang ini bahwa orang menurunkan harga yang kadang-kadang tidak masuk akal ya. Jadi saya sebenarnya kasihan juga sama homestay. Hotel bintang 2 aja, bintang 3 kadang-kadang harganya di bawah 200.000 sekarang ya. Sedangkan dulu homestay itu mainannya ya di 200 sampai 400. Sekarang saya dengar ada homestay 57.500 saja mereka terima ya. Nah, ini sesuai kondisi ya. Anda mau banting harga, monggo ya. Atau Anda pertahankan harga, you hubungi database Anda ya. Dan kasih kata-kata manis lah, apa segala macam. Tapi tetap di harga 200.000 atau 400.000. Ya. Baik, Pak Alex. Kalau you punya hotel ya, thank you. Ya, terima kasih Pak Alex. Nanti sesi kedua kita akan lebih ramai Bu mengenai bagaimana akomodasi. Lebih detail ya. Penjelasan dari Pak Alex. Silakan ada pertanyaan lain. Pak Dewa, bagaimana kalau kita kasih kesempatan nih untuk yang raise hand ya? Tapi mungkin harus ini jangan banyak basa-basi juga, langsung kepada pertanyaannya seperti itu. Karena langsung ke poinnya relevan dengan materi. Ya, benar. Oke, saya mau memberikan kesempatan kepada Hendra Alimin. Mohon dibuka nih Mbak Tina, supaya bisa di-unmute. Mohon nanti Pak Hendra bisa memperkenalkan diri dan juga langsung. Pak Hendranya sudah saya unmute, sepertinya dia nggak standby, mungkin next week. Oke, baik. Pak Sahrul aja. Ya. Ada Pak Sahrul. Pak Sahrul. Pak Sahrul nggak ada juga? Sahrul? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Sahrul. Saya berada di Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Baik, Pak Sahrul. Pertanyaannya, Pak? Ya, pertanyaan saya, di sini ada tempat wisata, tapi belum terkenal. Jadi bagaimana cara supaya tempat wisata di sini bisa dikenal banyak orang? Baik. Jadi poinnya adalah bagaimana memperkenalkan tempat wisata di Polowali Barat gitu ya Pak ya? Polowali Mandar, iya. Oke. Bentuknya apa Pak? Itu desa, udah bentuk desa wisata atau mungkin ada attraction, ada air terjun atau apa gitu Pak? Di desa wisata. Desa wisata. Ada hutan bambu. Hutan bambu. Baik, kita udah terima poinnya Pak. Ya. Kita coba jawab. Mungkin Pak Alex bisa jawab Pak Alex. Jadi Oke. Silakan Pak. Jelas. Pak Syahrul, terima kasih banyak pertanyaannya, bagus banget nih pertanyaannya ya. Saking bagusnya saya bingung nih jawabnya nih ya. Enggak. Gini Pak, tadi kan ada pertanyaan, ada nggak wadah? Yang pertama Anda lakukan wadah itu dulu. Kumpulkan teman-teman yang memang berniat untuk membuat tempat Anda menjadi terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dikumpulkan, you bikin cari alasan-alasan kenapa harus terkenal. Ya di situ termasuk ada hutan bambu, orang-orang Polowali ramah-ramah, ya. Anda perlu uang, ya. Dan tempat itu menarik untuk ini, itu, dan segala macam.
ya. Nah, setelahnya Anda tentukan dengan siapa di pemerintah Anda harus sama-sama nge-push, karena membuat suatu daerah terkenal itu tidak bisa sendirian, Pak, harus rame-rame, Pak, pemerintah dan pihak swastanya. Nah, Anda termasuk swasta, ya, dan ini perlu duit, Pak, perlu dana. Jadi kalau Anda tidak ada dananya, bisa kerjasama dengan pemerintah, minta pemerintah membantu untuk menyediakan dananya, ya. Nah, setelah itu action plan-nya, Pak. Bagaimana caranya, ya? Nah, saya boleh sarankan karena sekarang masa digital, gunakanlah digitalisasi. Buatlah website, pergunakanlah sosial media, ya. Di situ Anda menjelaskan, menerangkan, bikin foto, bikin video, ya, mengenai daerah Anda, ya. Kalau memang Anda ada duitnya, cari konsultan. Kalau tidak ada duitnya, cari orang di desa Anda yang memang ingin membuat desa atau tempat Anda menjadi terkenal dan punya keahlian di dalam digitalisasi ini, ya. Setelah itu, Anda jangan lupa untuk menyediakan sarana-sarana di kemudian hari. Misalnya kalau bambu, ya, bambu Anda tuh ada berapa jenis, kegunaannya apa, ya, dan misalnya hanya ada 5, cari bibit bambu 30, 40 lagi, tanam. Itu menjadi objek yang lebih mendalam. Jadi coba kreasikan berbagai hal yang bisa membuat tempat Anda menjadi lebih terkenal. Jangan lupa homestay-nya mesti di-upgrade, Pak. Ya, oke. Thank you, Pak. Oke, Pak Alex, Terima kasih, Pak Alex. Ya, ini ada silakan Genpi nih, Pak. juga sebenarnya di kabupatennya. Jadi mungkin Pak Saril bisa berkoordinasi juga dengan Genpi kabupaten di sana. Ya. Ya, Bu Vivit. Oke, berikutnya Pak Dewa. Kita mau memberikan kesempatan untuk yang Kita masih kasih resen ya, buat yang resen ya, Bu, ya. Ya. Ya, satu lagi nih, Pak. Mungkin Pak Siapa yang Setra, mau kalau itu ada fotonya Ada lagi di beberapa? pinggir laut. Pak Setra, ada Pak Setra. Waduh. Silakan perkenalkan diri, dari mana, langsung ke poin pertanyaan. Oke, Mbak Tina. Ini dari Ketapang, Kalimantan Barat nih. Terima kasih, Mbak. Perkenalkan. Halo, perkenalkan nama Ya, saya Pak. dari silakan. Kalimantan Barat. Ya, Pak Alex, ada yang saya tanyakan. Kan saya sedang berada di site salah satu desa kami. Jadi, bisakah sekelompok warga itu yang punya kamar itu secara manajemen yang ini suaranya double ya? Gak apa-apa, lanjut Pak, jelas Pak. Ya. Itu dikelola misalnya oleh Pogdarwis, Pak. Jadi sekelompok warga itu ada rumah satu kamar, kemudian data, tapi manajemennya oleh Pogdarwis itu, Pak. Ketika layanan ini dikombinasikan dengan terjemput, paket wisata, adakah aturan yang sudah adakah aturannya seperti itu, Pak? Atau izinkan hanya ke homestay-nya? Apakah juga harus juga atau gimana? Terima kasih, Pak. Oke, ini jelas ya. Mungkin izin Kurang jelas, secara kita bisa dengar. keseluruhan. Pak Dewa, kalau tidak salah nih yang saya tangkap ya, bukan hanya izin untuk homestay, tapi untuk keseluruhan usaha yang terkait dengan desa wisata. Ya. Mungkin saya jawab sekilas saja ya. Maaf sekali ya Pak ya tadi.
Halo, jadi gini Pak, suaranya hilang-hilang dan ada gesekan-gesekan ya. Cuman secara garis besar, kalau memang homestay-nya itu satu-satu dikelola oleh satu lembaga, itu sah-sah aja Pak ya. Misalnya setiap rumah itu ada 2 kamar, 3 kamar, itu dikelola oleh ini. Izinnya itu dari orang yang mengelola itu. Ya, dia yang nanti bayar pajak dan segala macam, dan masing-masing rumah itu yang mesti pembayarannya ya. Itu kalau cuman hati-hati aja, itu kadang-kadang kalau pengelolanya kurang tepat dan benar, itu bisa terjadi friksi ya. Jadi harus sering-sering meeting bersama pengelola, minimal sekali sekian bulan, lebih bagus setiap bulan sekali ketemu. Ya. Sehingga bisa mengupgrade service, bisa mengupgrade kebersihan dan informasi-informasi lain dan yang bisa disampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Alex. Ya. Ini suara saya sudah jelas lagi belum ya, Pak Dewa? Sudah jelas Ibu. Sudah kedengaran. Ya. Jelas. Ya. Mungkin dibacakan dari YouTube Pak Dewa. Oh itu, baik. Ya, kita pindah-pindah ya, supaya memberikan kesempatan yang lain juga nih. Biar adil. Ini Pak dari Pak Ganteng Kerjo. Mau tanya, apakah yang kategori desa wisata masih rintisan, homestay itu wajib? Nah ini mungkin maksudnya harus ada homestay nggak sih di desa wisata? Mungkin pertanyaannya itu kali ya. Masih rintisan silakan, awal, Pak. tapi sudah kalau saya boleh jawab ya. Ya, homestay itu kan hanya istilah ya. You punya homestay, mau dinamain apartemen juga boleh, ya. Mau dinamain hotel terserah, ya. Itu nggak ada masalah, ya. Tapi yang penting maknanya itu memang tempat penginapan, ya. Jadi kalau misalnya di desa wisata, bukan desa wisata kalau tidak ada penginapan. Nah, penginapannya dalam bentuk apapun itu sah-sah aja gitu. Mungkin itu jawabannya ya. Terima kasih. Jadi kalau belum siap jangan dipaksakan gitu ya. Tapi intinya kalau homestay itu kan sebetulnya kamar yang tidak terpakai oleh pemilik, kemudian disewakan kepada tamu. Seperti itu ya Pak Alex ya. Sebenarnya bukan kamar yang tidak terpakai ya, tapi ada kamar lebih lah ya. Dan memang tujuannya mau dibisniskan. Bisniskan. Jadi kalau misalnya si pemiliknya tidak tinggal di situ, jadinya guest house. Ya. Baik. Ini sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya, ini ada informasi link post test sekaligus juga evaluasi. Jadi mohon Bapak Ibu semua untuk mengisi dari post test tersebut. Nah, waktu ini tinggal 6 menit lagi, kita bisa 1 pertanyaan lagi ya Pak Dewa ya. Bisa mungkin yang di chatbox itu ada Pak Alex nanti. Dengan topik kita. Ya. Oke. Karena ini kaitannya yang di chatbox. Ini yang Pak Muhammad Arkam. Ya. Ini saya pikir karena pertanyaannya adalah homestay apakah fasilitasnya harus sarana atau fasilitasnya harus glamor Pak seperti ini? Silakan Pak Alex pandangannya. Enggak, homestay itu bisa apa adanya saja. Kan seperti tadi disampaikan itu ada kamar lebih, terus kita sewakan kamar itu ya. Kalau kos-kosan kita sewanya bulanan ya, cuma dikasih tempat tidur. Kalau ini harian, kita kasih breakfast,
kita kasih senyum, ya kita share ruang duduk sama-sama. Yang penting bersih, keamanan dijamin, ya. Kemudian habis itu makanannya juga sehat, ya. Dan kalau di dalam homestay ya kita sendiri harus ramah dan berusaha memuaskan tamu. Nah, ini dasar utama sebenarnya untuk bintang 5, ya. Mewah tidak perlu, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex, benar sekali ya. Kalau saya sih lebih memilih yang aman, bersih, nyaman daripada yang glamor ya. Itu kriteria yang berbeda. Ya, begitu Pak Dewa ya. Pak Dewa yang punya ciri khas lokal. Yang punya ya, ciri khas lokal gitu ya. Keunikan ya. Jadi berbeda satu sama lainnya. Ya. Nah, tadi yang bambu itu mungkin bisa buat juga homestay dengan bahan baku bambu ya. Jadi membedakan homestay yang satu. Oke, Pak Dewa, ini kayaknya waktu sudah satu lagi kali Bu, ada pertanyaan. Bisa satu lagi ya. Silakan Pak. Saya pikir masih bisa waktunya ya. Silakan Pak. Usaha Ayu Lestari, bagaimana cara mengeduket masyarakat lokal agar bisa menerima tamu dari luar dan standar rumahnya bisa dikatakan homestay? Sekali nih. Bisa diulang Pak, bagaimana mengeduket orang agar bisa menerima masyarakat lokal? Jadi bagaimana cara mengeduket masyarakat lokal di desanya itu agar bisa menerima tamu dari luar desa, standar rumahnya bisa dikatakan homestay. Ya, masyarakat desa. Kira-kira bagaimana bisa restoran gitu? Oke. Kalau zaman dulu ya itu gampang sekali, itu dikumpulin di kelurahan, terus dikasih indoktrinasi selesai ya. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak bisa lagi begitu ya. Jadi sekarang itu seperti saya sampaikan, kalau kita bikin wadah ya, kita mengajak orang-orang untuk bersama-sama mengembangkan desa tersebut ya, dan menginvolvekan sebanyak mungkin orang di desa atau daerah tersebut ya, sehingga mereka ada perasaan ownership, kepemilikan terhadap proyek tersebut, dan kita bimbing mereka apa keuntungannya kalau sampai desanya mereka atau daerahnya mereka menjadi objek wisata, ya. Karena biasanya orang kalau ada daya tarik, kalau ada sesuatu untuk kepentingan mereka, mereka pasti akan lebih tertarik, ya. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya yaitu mencarikan dana ya. Itu selalu dana menjadi masalah ya. Nah, ini seperti yang tadi desa bambu itu ya, yang di Morowali itu, Polowali ya. Caranya kira-kira sama. Nah, terus habis itu masing-masing rumah, masing-masing orang gitu punya sesuatu yang menarik yang bisa mereka jual dan mereka pasarkan, dan itu kalau jadi satu kesatuan akan sangat menarik ya. Jadi misalnya satu rumah ahli bikin gudeg ya, semua mempromosikan gudegnya si rumah itu. Yang satunya memberikan tarian ya, jadi tiap hari Rabu tarian di rumah A, tiap hari Kamis tarian di rumah B ya. Jadi suatu kegiatan secara mendesa ya, dan saling menguntungkan semuanya. Kira-kira begitu, Ibu. Terima kasih Pak Alex. Pak Dewa, kayaknya kita harus close ya, harus kita tutup. Ya.
Iya, Bu Pipit. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Alex yang sudah beri tes. Kami akan sediakan sertifikat setelah sesi pelatihan semua berakhir di tanggal 22 Februari. Gitu ya, jadi jangan khawatir, nanti akan disediakan sertifikatnya. Dan akomodasi di desa wisata. Gitu ya Pak Dewa ya? Iya. Iya, betul sekali Bu Pipit. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi peserta sesi ketiga kali ini. Pak Alex, terima kasih sekali lagi mengucapkan Bu Pipit memoderasi juga event ini. Jangan lupa nanti setengah jam lagi kita akan ada sesi keempat di mana kita tentang bagaimana menghitung akomodasi di desa wisata. Mungkin banyak pertanyaan yang tadi juga ini. Jangan lupa nanti hadir lagi, sudah diberikan di WhatsApp, akan dibawakan materi oleh Ibu Wahyu Wikan dari Dewan One Hotel Jogja. Jadi jangan lupa untuk tetap standby di WhatsApp biar kita bisa tahu linknya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin Bu Pipit, Pak Alex, kita tutup. Pak Alex, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menonton dan berbagi ilmu bersama ya. Terima kasih. Sukses, salam sukses semuanya, salam sehat, salam sejahtera.